Kamu merasa diri kamu perempuan apa laki-laki? Dulu ya Hmm. laki-laki, Oke, sekarang sekarang? perempuan. Saya wanita punya payudara, punya rahim, tapi punya titik. Saya ingin hidup normal jadi wanita. Pernah menutup diri, depresi, pergi ke tebing gitu. Terpikir mau bunuh diri gitu, lompat aja, mati aja gitu. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung Hmm. dari Pasadena, Los Angeles, Amerika. Di sini sudah jam 1 malam dan disiarkan langsung juga dari Jakarta, Indonesia di LBU, Lembaga Bantuan UIA. Dan kali ini kita akan berbicara dengan Mbak Puput dan ibunya, di mana Mbak Puput ini adalah seorang wanita yang, maaf, Mbak Puput ini normal, memiliki payudara, layaknya seorang wanita, memiliki juga apa namanya, rahim, betul, Betul. tapi Betul. juga memiliki penis atau alat kelamin pria, gitu ya. Ya. Jadi maaf nih, saya mau nanya, ini untuk biar lebih tegas, Mbak Puput ini punya payudara, punya rahim, tapi punya titik gitu. Ya. Iya. Oke, oke. Dan kita akan bahas ini. Ini kasus yang sangat langka sekali. Dan sebelumnya saya juga pengen minta doa restu kepada pemirsa saya, karena saya insya Allah maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional dari PAN untuk Dapil DKI Jakarta 2, untuk Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan untuk pemilih WNI yang ada di luar negeri, seluruh luar negeri. Dan juga minta doa restu untuk istri saya yang juga insya Allah maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD DKI Jakarta untuk Kecamatan Setiabudi, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Cilandak, dan Pesanggerahan. Mohon doa restunya. Oke, ini saya juga tahu informasi ini dari Mas Faisal Soh yang kemarin menghubungi saya. Kemarin sudah ada di channelnya Mas Faisal Soh ya. Terima kasih juga Mas Faisal Soh. Dan ini gimana sih Mbak Mbak Puput ini umur berapa? Umurnya 17 tahun. 17 tahun. Jadi Mbak Puput ini lahir sebagai wanita ya Bu ya, berarti ibunya. Dulu laki-laki. Oh, oke oke. Dulu laki-laki. Karena Ya. ada, maaf, ada burungnya ya, ada penisnya Ya. ya. Hmm. Oke, terus mulai sadar ada satu kelainan atau perubahan apa gimana sih Pak? Coba ceritain deh. Ya, Mau dari ibunya waktu apa dari Puput dulu? waktu kecil prematur, prematur 7 bulan. Nah, oke. Mm-mm. Terus? Op- Dioperasi Mm. sesar. Cesar. Hmm. Mm. Terus Daerah, lahirnya laki-laki. Mm. iya, laki-laki. Oke. Mm. Terus? Di ruang kaca 2 bulan. Mm-mm. Oke, di inkubator gitu kali ya. Iya. Oke, terus? Oh, beratnya sekilo 8 on dulu. Oke, dulu. Oke, lahir laki-laki terus tumbuh eh, besar, maksudnya jadi anak-anak balita tuh laki-laki kan? Ya. Oke, mulai sadarnya kalau ternyata Puput ini punya payudara, punya rahim itu pas umur berapa, Bu? Umur 13 tahun. Oke, apa yang dirasakan Puput pada saat itu? Yang ngerasain waktu itu ya agak berbeda dari yang lain. Apa? Waktu SD, waktu kelas 6, itu mulai payudara, lanjut berobat ke M. Jamil Padang sama Om. Dan dari situ ketahuan rupanya kromosom XX sebagai wanita. Waktu mens itu waktu kelas 8 MTSN, kelas 2, pas musimnya COVID. Dan dipanggil sama guru Akidakla, namanya Bu Gusmita Dewi. Ya ditanya lah, dari situ jujur dan langsung dikasih tahu semuanya guru BK, seluruh guru MTSN.
15 Kat- tahun haid ya, menstruasi ya. ya. Oke, maaf. Ini maaf ya, saya mau nanya nih. Ini tidak ada vagina, tidak ada ya? Gak ada. Nah, jadi menstruasi darahnya keluar dari mana? Dari burung itu. Dari klitoris itu. Nah, tunggu, klitoris apa penis? Ya klitoris itu membesar penis, penis itu. Waktu sunat waktu kelas 5 SD. Dan itu bidan udah tahu, puskes sampai ke seluruh kampung udah tahu. Karena punya kelainan. Oke, saya nggak tahu. Ini termasuk pseudohermaphroditisme bukan sih? Iya, Udah pernah tanya dokter belum? Udah. udah. Apa kata dokter apa? Hmm. Kata dokter ambigu ya. Udah pernah tanya dokter siapa? Dokter Hmm. urologi. Hmm. Nggak tahu mereka itu apa, kenapa gitu. Ya tanya spesialisnya Hmm. dokter Situmorang katanya titik klitoris itu membesar untuk penis. Oke, tapi ini bukan hipospadia kan? Bukan orang yang punya kelamin ganda bukan berarti ya? Bukan. Sudah pernah tanya. Udah. Oke. Yang dirasakan pertama kali apa pada saat apa? Umur 13 tahun itu. Ya Hmm. Hmm. tubuh apa? Pertumbuhan berbeda gitu. Dan saya pun susah beradaptasi dari laki-laki ke perempuan. Perubahan yang dirasain contohnya dari pakai celana ke rok, yang pakai baju pendek, pakai baju panjang gitu, yang pakai hijab. Itu agak apa ya? Agak susah. Dan rambut pun harus dipanjangin. Dulu kan rambut pendek. Suaranya perempuan dari kecil, laki-laki perempuan. Dari kecil. Suaranya emang gini. Dari Begini kecil. ya. Ya. Oke, maaf saya mau nanya ya. Kalau buang air kecil, pipis itu berdiri. 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 Lewat maaf, ada penisnya gitu. Iya. Klitoris itu membesar untuk Oke. penis. Gimana? Klitoris itu membesar untuk penis. Oke. Jadi membentuk penis itu dari kecil ada penisnya ya. Ada. Maaf, saya mau tanya sama kamu. Kalau dari perasaan kamu merasa diri kamu perempuan apa laki-laki? Dulu ya Hmm. laki-laki. Oke, Sekarang sekarang? perempuan. Oke, saya mau tanya, perempuan atau laki-laki atau manusia itu kan pasti saat sudah remaja, akil balik pasti punya ketertarikan dengan lawan jenis ya. Kamu lebih tertarik dengan laki-laki apa dengan perempuan? Gue tahu. Dulu sih perempuan. Karena kamu Sekarang, laki-laki. Iya ya. iya. Sekarang Nah sekarang, laki-laki. Sekarang laki-laki. oke, perubahan itu kenapa bisa terjadi? Gara-gara apa? Awalnya gimana? Ya mungkin faktor alami. Faktor alami. Mm-mm. Pernah punya pacar? Enggak. Hmm, nggak pernah punya pacar. Kenapa? Masa aja pacaran. Ribet. Hmm, Oke. Hmm, Oke. Oke, Puput mau nanya, ada beban nggak sih dengan apa yang dengan diri kamu, keadaan diri kamu sekarang tuh apa sih yang kamu jadi terbebani nggak? Hmm. Iya sih. Apa yang kamu rasa apa? Sejak waktu SD menutup diri. Menutup diri di kamar. Gak mau bersosialisasi lagi. Ya karena berbeda itu. Waktu kelas 6 belum dikasih tahu ke teman-teman, hanya guru aja. Dan keluarga besar gitu. Dan waktu tamat di kelas 6 SD lanjut ke MTSN. Dari situ kelas 7 MTSN ada suatu kejadian tangan gotong royong, kena lah tangan dikit di ceruit, dibawalah ke
puskes. Dari puskes itu rupanya bidannya udah tahu. Dari situ bidannya cerita ke guru di MTSN, dan guru MTSN pun udah tahu sampai ke seluruh kampung, 1 RW. Dari itu semua dibantulah dari Pemda daerah Kabupaten Agam. Lanjut ke ambil keputusan, cepatnya lebih baik tahu teman-teman di sekolah. Dari itu semua langsung teman-teman dan adik-adik kelas tahu. Waktu itu di sekolah dilindungi dari guru. Kalau siapa yang bully akan dikeluarin di sekolah. Pasti ada, pro kontra pasti ada. Teman-teman Puput taunya Puput itu gimana? Jadi Puput Nggak, kalau ke WC, ke toilet itu ke toilet perempuan apa laki-laki jadi kalau di sekolah? Perempuan. sekarang toilet perempuan, Oh dulu? Laki. laki-laki. Dulu laki-laki. Karena pipis pun berdiri ya. Iya. Hmm, Oke. Puput, apa sih yang Puput rasakan dengan keadaan seperti ini? Kamu lebih merasa sedih, apa beban, apa takut, apa-apa Put? Takut. Hmm, Takut kenapa? Takut nggak diterima. Nggak diterima oleh siapa? Ya, oleh orang-orang. Oke. Ada nggak pernah teman-teman yang membuli Puput itu? Ada. Ini. Ada. Gimana bilang Ada. apa? Bully yang paling parah sih ya, kelainan gitu. Dan gak mau sekolah lagi pas itu down, nutup diri. Waktu itu depresi, karena menutup diri, depresi, pergi di rumah itu ada apa ya? Ada tebing gitu. Pergi ke situ, lihat pemandangan, dan hampir terpikir mau bunuh diri gitu, lompat aja, mati aja gitu. Yang nggak jadi. Ya mungkin masih ada akhlak, kayaknya main di tepi tebing aja. Tapi Puput punya teman kan? Teman main punya, sahabat punya. Sahabat nggak punya. Nggak punya. Kenapa Puput nggak punya sahabat? Ya, orangnya Nggak apa-apa, introvert. Puput cerita aja. Kenapa? Hmm. Ya, teman main aja. Hmm. Puput nggak pernah cerita gitu. Sama siapa gitu, curhat. Curhat itu sama nenek aja. Hmm. Sama nenek. Curhat apa? Suka curhat apa sama nenek? Hmm. Ya, tentang penyakit. Oke. Jadi sekarang Puput mau tumbuh normal sebagai seorang wanita yang tentunya punya kelamin wanita dan bisa melahirkan gitu Put ya. Iya, Pas diperiksa Puput ada rahim, ada ovarium tuh ada ya, indung telur tuh ada semua. ada. Lengkap ya. Tapi Lengkap. tidak ada vaginanya gitu ya. Dan kata dokter kalau dioperasi bisa normal tuh. Bisa normal. Di Indonesia bisa ya dioperasi ya. Di Indonesia mungkin nggak sebagus Hmm. di luar negeri. Tapi coba deh nanti link link YouTube ini saya coba kasih ke tim dokter tuh ya. Saya kasih juga kepada eh, para praktisi medis ya. Nanti coba kita diskusikan ya. Siapa tahu ada jalan keluar setelah podcast ini ya. Iya. Oke. Dan sekarang saya mengerti apa yang kamu rasakan, Put. Kalau kamu bisa menggambarkan diri kamu tuh seperti apa sih sekarang? Apa yang dalam pikiran kamu tuh apa? Saya wanita punya payudara, punya rahim, tapi punya titik. Oke. Kamu Tapi saya pengennya apa sekarang? pengennya, saya ingin hidup normal jadi wanita. Tapi yang bikin saya sedih,
nggak ada sosok ayah karena nggak ada gitu. Dia ada tapi perannya nggak ada. Ya, saya udah pisah sama ayahnya udah 10 tahun. 10 tahun. Sebagai sosok ayah, dia ya pun sedih itu. Selama 10 tahun, Puput ada kontak sama ayahnya, ditelepon sama ayahnya, nggak ada respon. Tidak peduli sama anaknya ini dan keluarga kami. Kalau ngabarin bapak nggak ada, ngabarin tante, adik ayah. Udah dikabarin tapi nggak ada respon dari ayahnya. Oke. Insya Allah, Put. Mudah-mudahan setelah podcast ini kita ada jalan keluar, ya. Iya. Dan ada satu pertanyaan dari tadi sebelum saya pengen nanya, Bu. Maaf, Bu. Ibu suaranya emang ngebas seperti berat seperti ini apa gimana, Bu? Waktu hamil Puput ini kayak Iya. gini suaranya. Tuh. Tadinya nggak begini. Waktu dulu enggak, waktu belum ada Puput belum kayak gini suaranya. Hmm. Jadi pas hamil puput berubah suara seperti ini. Iya, Sampai sekarang. sampai sekarang. Pernah nggak nanya dokter bisa begitu kenapa? Penjelasannya. Ya bawaan hamil katanya. Tapi kan sekarang masih terus nggak berubah lagi suaranya. Enggak bisa berubah. Oke, oke, saya mengerti. Oke, ya udah. Kalau tadi Puput sudah menyampaikan sesuatu, ibu ingin apa? Ibu pengen bicara apa? Belum- Minta, minta bantu Iya. untuk operasinya Puput ini. Hmm. Semoga Hmm. lancar aja. Amin. Amin ya robbal alamin. Puput, semangat ya Put ya. Iya. Kamu jangan jangan merasa minder, jangan merasa kamu itu tidak normal, enggak. Kamu normal kok. Cuman kebetulan ada sesuatu yang berbeda saja. Tapi itu kan bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Itu kan bisa. Tadi dokter udah bilang. Ya, kamu tetap harus semangat, Put. Ya, Ya. Iya. kamu kan tadi bilang pengen hidup normal sebagai wanita. Insya Allah bisa. Oke, Amin. Put. Saya sangat berterima kasih kepada Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak daerah Kabupaten Agam yang udah bantu sampai ke Jakarta. Besar harapan saya semoga pemerintah membantu operasi kelainan yang saya alami. Selama saya di Jakarta, saya juga berterima kasih untuk Rumah Singgah Peduli cabang Jakarta Pusat yang udah menerima saya 1 tahun 1 bulan di Jakarta. Kamu punya cita-cita nggak sih, Put? Apa, Put? Cita-cita ingin jadi dokter. Pengen jadi dokter. Oke, biar apa? Ya bisa bantu pasien. Oke. Oke. Puput, Ibu terima kasih. Ya, yang Ya, terbaik buat kalian berdua. Ya. sama-sama Dan Mas. ya, semoga ada jalan keluar yang terbaik buat Puput ya, Bu ya. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Silakan kasih Ya, komentar dan juga saya pengen juga kalau ada eh, orang-orang yang mengerti soal ini di kedokteran atau segala macam bisa tolong kasih komentar di sini ya. Terima kasih banyak. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan jaga kita semua. Kuatkan kami dari cobaan. Hanya kepadamu Tuhan kami kan berserah. Kita pasti kuat. Indonesia jangan menangis.